Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadel Ageng sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dapin Nurdian sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudara sebagai pemateri 2. Nama saya Saya akan memberikan pemateri 1. Pemilu pemerintah pemilihan umum untuk memilih anggota konstituen, yaitu lembaga yang bertugas membuat undang-undang dasar. Program kerja kabinet nasib 1. Pemilu untuk konstituen. Pemerintah berencana menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota konstituen, yaitu lembaga yang bertugas membuat undang-undang dasar yang tetap menggantikan UUD 1950. Konsolidasi dan penyempurnaan pemerintahan. Kabinet Nasir berupaya memperkuat sistem pemerintahan pusat dan daerah agar lebih stabil dan efisien. Setelah masa transisi dari Republik Indonesia Serikat RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, penguatan ekonomi dan mengatur hubungan buruh majikan, fokus pada pemulihan ekonomi pasca kemerdekaan, meningkatkan produksi nasional, menciptakan keseimbangan hak serta kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Nomor 4. Pembangunan perumahan, pelatihan kesehatan dan kecerdasan. Berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan rumah layak huni, memperluas layanan kesehatan, serta memperbaiki sistem pendidikan nasional. 5. Penyempurnaan angkatan perang dilakukan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara, termasuk penentasan struktur dan disiplin TNI agar lebih profesional dan efisien. 6. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Kabinet berkomitmen memperjuangkan agar wilayah Irian Barat atau Papua kembali ke Papua Indonesia karena Belanda masih menguasai setelah pengakuan kedaulatan 1949. Capaian Kabinet Nasir. 1. Mencapai politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak memihak blok barat atau timur dalam perang dingin, melainkan aktif membangun kerja sama internasional yang bermanfaat bagi perdamaian dan kemerdekaan bangsa lain. 2. Indonesia menjadi anggota PBB di bawah Kabinet Nasir. Indonesia resmi diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 September 1950. Ini mengingatkan posisi Indonesia di dunia internasional. Nomor 3. Pelaksanaan perundingan masalah Irian Barat dengan Belanda. Pemerintah melakukan diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat secara damai meskipun hasilnya belum tercapai sepenuhnya saat itu. Terus penyebab kejatuhan Kabinet Nasir. 1. Kegagalan dalam perundingan dengan Belanda. Negosiasi mengenai pengarahan Irian Barat tidak mencapai kesepakatan. Kegagalan diplomasi ini melemahkan dukungan terhadap kabinet. Mosi Adi Kusumo PNI, Partai Nasional Indonesia PNI mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Nasir, terutama terkait pencabutan PP nomor 39 tahun 1950 yang dianggap merugikan karena menyebabkan pembekuan dan pembubaran DPRD sementara. Akibat mosi ini, dukungan politik terhadap kabinet melemah dan akhirnya Nasir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.
Lalu partai pendukung kabinetnya ada Masyumi, Partai Utama Pimpinan Natsir. Terus PIR, Partai Indonesia Raya, Fraksi Demokrat, PSI, Partai Sosialis Indonesia, Parindra, Partai Katolik, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia. Meskipun didukung banyak partai, perbedaan pandangan politik membuat kabinet tidak stabil dan akhirnya jatuh setelah hanya sekitar 8 bulan berkuasa dari September 1950 sampai April 1951. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum